Berarti nomornya adalah 041. 041. Terima kasih MBis Zairek. Terima kasih Abis dan Sirek. Oke, baik, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu agen travel yang saat ini sudah mengikuti kegiatan sosialisasi MBIS Travel bersama dengan seluruh agen travel yang saat ini sudah terregistrasi di akun MBIS Market. Bapak Ibu para peserta kegiatan sosialisasi, adapun agenda hari ini akan kita lewati bersama. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada opening speech atau kata sambutan yang akan disampaikan oleh BOD MBIS Market. Kemudian yang ketiga kami akan menyampaikan terkait dengan spending anggaran perjalanan dinas dari pemerintah provinsi. Kemudian yang keempat ada update data dari tim kami terkait dengan data penyedia atau agen travel yang saat ini sudah terdaftar di MBIS Market. Kemudian yang keempat kita akan mengikuti bersama terkait dengan penjelasan materi mengenai MBIS Travel. Bapak Ibu, kita masuk pada acara yang kedua, yaitu pembukaan atau kata sambutan yang akan disampaikan oleh Chief Commercial Officer MBIS Market yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Andi Saat. Kepada Bapak, waktu dan layar disilakan. Terima kasih Mas Usran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu, terima kasih telah hadir pada pertemuan virtual pagi hari ini yang diselenggarakan oleh MBIS Market. Perkenalkan saya Andi Saat, mewakili MBIS. Perkenalkan saya menyapa dulu, ini ada bapak-bapak dan ibu dari Jakarta, dari Depok, dari Ujung Pandang, dari Bali. Salam kenal semua. Mungkin kita pernah bertemu sebelumnya. Saya cukup lama di industri travel, juga di industri sistem reservasi airlines. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah bergabung di acara pada pagi hari ini. Kami memahami bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh rekan-rekan travel agent selama ini, terutama sejak pandemi ya. Saya tahu pasti bahwa demand atau bisnis travel, baik internasional maupun domestik, turun hampir kurang lebih 50% di semua daerah. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, juga terjadi di negara-negara lain di selain Indonesia. Terkait dengan klien, saya paham pasti bahwa Bapak dan Ibu juga melayani klien-klien retail untuk pariwisata, tapi juga
banyak yang melayani klien korporasi. Nah, kalau bicara mengenai klien korporasi, tentu kita bagi dua, ada yang swasta dan ada yang dari kalangan pemerintah. Nah, ketika saya di industri travel, saya juga mengalami tantangan ketika harus memberikan kredit line ya, atau term of payment kepada klien tertentu. Kita harus memastikan bahwa ini perusahaannya legit ya, terdaftar, pasti memiliki kemampuan pembayaran yang jelas, ya. Dan tentu ketika kita udah memberikan kredit limit, pasti di perjalanan ketika mereka udah pesan tiket, ada aja kejadian yang term of payment-nya lewat. Pembayarannya ditunda-tunda. Ada banyak alasan yang terjadi. Nah, Ambis Market meluncurkan satu feature namanya Ambis Travel. Jadi mungkin saya ulas sedikit mengenai Ambis Market. Ambis Market ini sebuah platform procurement, pengadaan barang dan jasa yang melayani berbagai pihak, swasta dan pemerintah. Namun saat ini kami banyak sekali klien-klien dari kalangan pemerintah. Kami telah melayani kurang lebih 34 pemerintah provinsi dari seluruh Indonesia dengan kurang lebih 200 kabupaten kota. Jadi cukup bisa dibayangkan. Masih ada 4 provinsi lagi, khususnya di Papua, belum terjangkau, tapi karena memang provinsinya baru terbentuk. Nah, semua pengadaan barang dan jasa pemerintah yang nilainya maksimum hingga 200 juta rupiah ingin didorong untuk belanjanya secara digital. Jadi pemerintah melalui lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah LKPP Republik Indonesia, mereka punya program namanya e-purchasing. Nah, e-purchasing ini ada 2 programnya. Yang pertama belanja melalui katalog, mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar, ini dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Yang kedua melalui marketplace mitra toko daring atau mitra LKPP. Nah, yang digandeng adalah pengelola marketplace swasta sampai saat ini. Kami adalah satu marketplace swasta yang digandeng dan bekerjasama oleh LKPP untuk mengakomodasi pengadaan barang dan jasa pemerintah hingga nilainya 200 juta rupiah. Nah, barangnya apa yang dibelanjakan di Ambis? Mulai dari makan dan minum, kemudian alat tulis kantor, barang elektronik, dan lain sebagainya. Semua yang ada dalam kategori barang dan jasa yang tersedia di platform Ambis kami bisa melayani. Salah satunya yang sebelumnya kami tidak bisa layani adalah travel. Jadi ada begitu banyak permintaan travel, nanti mungkin Mas Islam atau pembicara selanjutnya akan menjelaskan demand-nya seperti apa sih, berapa banyak sih kebutuhan belanja travel pemerintah di seluruh Indonesia akan disampaikan. Nah, kami membuat satu platform yang konsepnya marketplace, di mana kami akan bertindak sebagai penyedia platform. Kami akan mempertemukan semua pembeli-pembeli dari kalangan pemerintah untuk mendaftar di platform Ambis Market. Kemudian, tentunya Bapak dan Ibu sebagai pengelola travel agent kami harapkan dapat bekerjasama dengan mendaftarkan perusahaan yang Bapak Ibu pimpin di Ambis Market juga. Sehingga akan terjadi transaksi pembelian antara pembeli dan penjual. Syukur-syukur kalau Bapak dan Ibu udah punya pengalaman melayani kalangan pemerintah, jauh lebih baik karena udah lebih mengenal kalangan pemerintah. Nah, salah satu tantangan juga yang dihadapi oleh travel agent adalah dengan saat ini banyaknya online travel. Betul kan, Bu, ya, Pak Ibu? Banyak travel agent berusaha untuk juga mengkonversi dirinya dari konvensional travel masuk menjadi online travel. Tapi itu bukan suatu hal yang mudah. Dengan bergabung di Ambis Travel, artinya perusahaan Bapak dan Ibu otomatis langsung menjadi online travel, Bu. Jadi bisa melayani konsumen 24 jam non-stop, artinya dengan tanpa menyediakan pegawai. Artinya gini, banyak transaksi yang bisa dilakukan langsung online, kemudian pembayaran terjadi sesuai dengan batas kredit limit yang Bapak Ibu telah berikan. Nah, mengenai klien dari pemerintahnya, tentunya kami yang akan melakukan verifikasi awal. Selanjutnya, setelah verifikasi diberikan, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk membuat perjanjian kerjasama
mengenai term of payment yang akan diberikan kepada klien-klien dari kalangan pemerintah tersebut. Nah, jadi dengan bergabung di Ambis Travel, artinya bisa langsung menjadi online travel, tidak memerlukan pegawai yang banyak, ya. Kemudian juga bisa melayani 24 jam, dan salah satu tantangan yang mungkin penting dan Bapak Ibu alami saat ini adalah bagaimana bisa menerima pembayaran secara online. Kami menjumpai banyak sekali rekan-rekan travel agent yang tidak bisa menerima pembayaran online. Sebentar lagi juga pemerintah akan memperlakukan mengenai kartu kredit Indonesia KKI. Sekarang dari masih tahap percobaan pilot project hanya di beberapa daerah, dan Ambis Market merupakan salah satu marketplace yang menjadi pilot project. Dengan KKI ini artinya apa? Artinya pemerintah akan belanja perjalanan dinas dengan menggunakan kartu kredit Indonesia. Saya berharap pertemuan pada hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Tidak perlu ragu untuk bergabung menjadi bagian dari Ambis Travel. Kita kerjasama saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekali lagi. Selamat mengikuti acara. Terima kasih. Mas Usman, silakan saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Andi. Mohon maaf, itu dari Sri Rahayu. Oke, baik. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Pak Andi Saad yang telah memberikan kata sambutan pada kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu, saya sedikit mengulang lagi terkait apa yang disampaikan, bahwa saat ini Ambis Market sudah digunakan oleh 34 provinsi ya Bapak Ibu ya. Kemudian lebih dari 200 kabupaten kota juga sudah menggunakan Ambis Market. Artinya ini adalah peluang untuk Bapak Ibu selaku agen travel nih untuk membuka pasar baru, pasar di instansi pemerintah. Jadi pada dasarnya Ambis Market, Ambis Travel hadir untuk Bapak Ibu selaku agen travel ini untuk memberikan peluang kepada Bapak Ibu. Jadi kami sudah menyediakan ekosistemnya, Bapak Ibu tinggal bergabung saja dengan Ambis Travel. Jadi otomatis Bapak Ibu peluang pasarnya akan menjadi lebih besar. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya akan share ya terkait dengan data spending anggaran. Data spending anggaran terkait dengan perjalanan dinas. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bersama, ini adalah data spending dari beberapa provinsi yang sudah kami kumpulkan. Jadi ini adalah gambaran, saya izin share screen Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat? Ya, ini adalah data spending anggaran perjalanan dinas. Ini kalau kita lihat bersama, ini ada total 31 provinsi ya Bapak Ibu ya, dengan data spending itu lebih dari 5 triliun. Kemudian di sini ada rincian juga per provinsi, mulai dari provinsi Aceh, Bapak Ibu bisa lihat bersama. Untuk anggaran perjalanan dinas, misalnya provinsi Aceh itu sampai dengan 143 miliar. Kemudian misalnya di provinsi daerah istimewa Yogyakarta sampai dengan 106 miliar. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kesempatan Bapak Ibu untuk membuka peluang baru masuk ke dunia pemerintahan sebagai agen perjalanan dinas atau menjadi penyedia agen travel di Ambis Travel ini sangat menguntungkan untuk Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan peluang dan kesempatan ini untuk bisa bergabung bersama Ambis Travel sehingga nanti ke depannya Bapak Ibu bisa mendapatkan user-user baru. Mungkin yang saat ini Bapak Ibu usernya atau marketnya itu adalah masyarakat pada umumnya ya Bapak Ibu ya, atau mungkin swasta. Nah Bapak Ibu dengan bergabung di Ambis Travel maka otomatis Bapak Ibu sudah memiliki user baru. Karena pada dasarnya di Ambis Market user-user kita atau instansi pemerintah yang tadi disampaikan, kita itu sudah digunakan oleh 34 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten kota. Artinya peluang ini sangat besar. Ini tinggal kami kembalikan lagi kepada Bapak Ibu selaku agen travel nih untuk bisa tetap menjadi penyedia kami, agen travel menyediakan tiket, menyediakan kebutuhan tiket pesawat untuk user-user yang saat ini sudah terdaftar di Ambis Market. Ini Bapak Ibu bisa lihat bersama ya, dari total lebih dari 5 triliun ini juga sudah
kami paparkan juga. Ini misalnya di Jawa Tengah, ternyata anggaran perjalanan dinasnya itu sangat besar Bapak Ibu, lebih dari 400 miliar. Kemudian di Jawa Timur juga hampir 500 miliar ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada beberapa provinsi lain, misalnya di Bali itu ada lebih dari 68 miliar, kemudian provinsi-provinsi lainnya. Nah, ini juga di Sulawesi juga Bapak Ibu bisa melihat ini angka misalnya di Sulawesi Barat itu lebih dari 100 miliar, kemudian ada Sulawesi Selatan lebih dari 200 miliar. Sehingga total nilai anggaran perjalanan dinas itu lebih dari 5 triliun. Mungkin terkait dengan gambaran awal terkait dengan anggaran perjalanan dinas cukup ya Bapak Ibu ya. Ini informasi aja untuk Bapak Ibu biar Bapak Ibu lebih semangat ya Bapak Ibu ya memulai pasar baru, masuk ke market baru. Ini adalah sesuatu yang menarik dan membuka peluang untuk Bapak Ibu selaku agen travel ketika Bapak Ibu bergabung di MBIS Travel menjadi agen travel. Oke. Ya, kita masuk di acara selanjutnya, Bapak Ibu, terkait dengan pemaparan data dari tim kami. Saat ini juga sudah bergabung bersama kami, tim dari MBIS Market yang telah memverifikasi dokumen atau data dari Bapak Ibu yang saat ini juga sudah terdaftar di MBIS Market. Memang kondisinya saat ini ada beberapa penyedia atau agen travel yang sudah terdaftar tapi masih ada kendala Bapak Ibu. Kendalanya berupa dokumen yang kurang lengkap. Nah, untuk detailnya saya persilakan kepada tim dari MBIS Market untuk bisa memaparkan data penyedia. Jadi Bapak Ibu nanti sebagai agen travel bisa mengetahui kelengkapan dokumen dari Bapak Ibu yang perlu dilengkapi. Silakan Mbak Tami. Ya, terima kasih Mas Usran. Selamat siang Bapak atau Ibu, perkenalkan sebelumnya saya Tami dari Customer Service MBIS Market. Di sini saya akan menginformasikan untuk proses pendaftaran di MBIS Market hingga ke pilar ketiga di MBIS Travel. Untuk proses sebelum masuk ke MBIS Travel terlebih dahulu, perusahaan Bapak atau Ibu harus terdaftar di MBIS Market di pilar 1 atau di MBIS Market terlebih dahulu. Nah, untuk proses pendaftaran ini perusahaan Bapak atau Ibu juga diperlukan pengecekan dokumen perusahaan. Saya izin share Mas Usran untuk PPT-nya. Silakan. Ya, ini untuk kelengkapan dokumen perusahaan yang akan diverifikasi nantinya oleh tim legal kami. Untuk badan usaha diperlukan NPWP usaha atau NPWP perusahaan, SIUP, KTP pemilik perusahaan, TDP atau NIB, dan SPPKP apabila perusahaannya sudah kena pajak. Dan untuk non badan usaha dibutuhkan NPWP pribadi, KTP pribadi, atau pribadi ini ya pemilik usaha, KTP pemilik usaha, dan SKU, surat keterangan usaha, atau IUMK, dan SP non PKP apabila memang perusahaan Bapak Ibu belum PKP. Untuk SP non PKP-nya sendiri bisa di-download di website MBIS Market. Nah, apabila dokumen tersebut sudah disubmit oleh Bapak atau Ibu, nantinya tim legal kami akan melakukan verifikasi dokumen. Nah, untuk saat ini total sudah ada sekitar 200 vendor yang telah vendor agen travel yang telah terdaftar di MBIS Market, namun saat ini kami mengalami kendala untuk proses verifikasi dokumennya. Ini saya izin share kembali. Untuk data-data vendor yang sudah terdaftar namun status verifikasi dokumennya masih not verified yet ataupun rejected. Di sini untuk status not verified yet ini adalah dokumen maksud saya adalah seller sudah mendaftar di MBIS Market namun belum ada dokumen yang terinput, jadi statusnya not verified yet.
kami belum bisa melakukan verifikasi dikarenakan belum ada dokumen yang terinput. Nah, untuk status rejected ini maksudnya adalah vendor atau akun company tersebut sudah menginput dokumen, tapi ada dokumen yang belum sesuai, seperti misalnya NPWP perusahaannya tidak sesuai dengan nama akun di MBIS Market-nya. Lalu misalnya dokumen NIB-nya hanya halaman pertama, sedangkan kami membutuhkan halaman lengkap. Untuk KBLI-nya juga harus sesuai antara di deskripsi produk dengan di NIB. Seperti itu. Di sini total ada ada 55 akun penjual yang status status verifikasi dokumennya masih rejected, dan ada 37 seller atau penjual yang status dokumennya masih not verified yet. Harapan dari saya adalah Bapak atau Ibu yang nama perusahaannya terdapat di list ini yang hadir saat ini bisa melengkapi dokumennya dan dapat menginformasikan kembali kepada tim CS kami. Seperti itu. Nanti apabila nama Bapak atau Ibu tertera pada list ini, Bapak atau Ibu juga dapat menghubungi saya dan tim melalui nomor WA yang nanti akan kami share di grup obrolan. Seperti itu. Nah, apabila dokumen perusahaan Bapak atau Ibu sudah terverifikasi di mbis.market.co.id atau di pilar 1, nantinya Bapak atau Ibu bisa melanjutkan masuk ke MBIS Travel, mendaftar sebagai agen perjalanan. Nah, setelah Bapak atau Ibu masuk ke pilar kedua atau di MBIS Market, nantinya kami akan melakukan verifikasi kembali ke tim legal kami untuk NIB dengan KBLI agen perjalanannya. Apabila Bapak atau Ibu memiliki dokumen NIB dengan KBLI agen perjalanan, maka Bapak atau Ibu dapat melanjutkan di pilar ketiganya atau dapat langsung berjualan di MBIS Travel. Nah, nantinya kami akan menginformasikan ke tim partner kami dari TIBIS untuk menghubungi Bapak atau Ibu untuk dilakukan sosialisasi kembali untuk penggunaan di pilar ketiganya. Seperti itu. Apabila Bapak atau Ibu saat ini belum memiliki NIB agen perjalanan, nantinya kami akan mengirimkan surat pernyataan bahwa yang berinformasikan bahwa Bapak atau Ibu bersedia untuk melakukan pembuatan NIB dengan KBLI agen perjalanan, dan Bapak atau Ibu bersedia untuk melengkapi dokumen tersebut selama dalam waktu 3 bulan seperti itu. Dan ada dokumen tambahan berupa surat rekomendasi dari pembeli atau apabila Bapak atau Ibu sudah memiliki kerjasama dengan pembeli dari instansi sebelumnya. Seperti itu. Kalau dari saya cukup. Silakan kembali ke Mas Ruslan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tami paparan tadi yang sudah disampaikan. Jadi Bapak Ibu saya mengulang. Ya, baik Bapak Ibu, saya mengulang kembali terkait yang sudah disampaikan oleh tim customer service kami. Saat ini sudah ada beberapa data penyedia ya yang terdaftar di MBIS Market, cuman memang kondisinya saat ini ada beberapa yang di-reject. Jadi di-reject itu dikarenakan beberapa dokumen yang masih belum dilengkapi. Nah, Bapak Ibu yang nama perusahaannya atau nama agen travelnya tadi sudah masuk dalam list, silakan bisa menghubungi tim customer service kami, kemudian tim kami akan menyampaikan terkait kekurangan dokumen tersebut ya Bapak Ibu ya. Mungkin boleh dibantu di kolom chat ya Mbak Tami, boleh di-share kontak CS
atau nomor WA yang bisa dihubungin. Jadi teman-teman dari agen travel itu bisa lebih mudah ya untuk mengetahui kira-kira dokumen apa yang harus dilengkapi. Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan kekurangan dokumen. Nanti silakan menghubungi tim customer service kami, nanti tim kami yang akan membantu mengarahkan. Jadi kalau Bapak Ibu juga butuh pendampingan, dokumennya seperti apa yang harus ditambahkan, silakan bisa menghubungi tim kami. Karena nanti tim customer service kami akan membantu Bapak Ibu untuk memenuhi kekurangan dokumen yang dibutuhkan di MBIS Travel. Oke, baik Bapak Ibu, kita masuk ke acara selanjutnya. Kita akan melihat bersama terkait dengan video ya, video dari sisi seller atau agen travel. Kira-kira seperti apa tahapannya yang harus dilakukan agar Bapak Ibu bisa menjadi agen travel, kemudian bisa berjualan tiket pesawat ya Bapak Ibu ya. Tadi juga sudah disampaikan, ini sebelum saya share videonya Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk bisa Bapak Ibu selaku agen travel menjual tiket pesawat, Bapak Ibu itu harus terdaftar dulu ya. Jadi harus terdaftar dulu di pilar 1 atau di mbismarket.co.id. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu baru bisa lanjut ke pilar MBIS Travel sampai ke tahapan Bapak Ibu bisa menjual tiket pesawat sendiri. Nah, saya izin share screen ya Bapak Ibu ya terkait dengan video. Nanti setelah Bapak Ibu menyaksikan video ini, silakan Bapak Ibu kami berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan atau masih ada hal-hal yang bingung ketika melihat videonya, nah Bapak Ibu kami berikan kesempatan untuk bisa bertanya dan kita bisa berdiskusi terkait dengan MBIS Travel. Oke, Bapak Ibu sambil video kami putar, kami sambil pause ya Bapak Ibu. Jadi saya akan pause, kemudian saya akan jelaskan ya. Jadi Bapak Ibu juga lebih paham flow-nya itu seperti apa. Nah ini adalah flow awal Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masuk ke MBIS Travel, silakan bisa masuk dulu ke mbismarket.co.id, masukkan email dan password yang sudah didaftarkan ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian setelah Bapak Ibu berhasil masuk ke akun mbismarket.co.id, Bapak Ibu bisa lihat di warna merah di sebelah kiri, warna kami kotakan warna merah, garis merah. Bapak Ibu bisa klik sebagai penjual ya. Bapak Ibu klik sebagai penjual, kemudian memilih. Nah, pada saat Bapak Ibu masuk ke MBIS Travel, ada beberapa informasi yang perlu Bapak Ibu isi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di bagian kiri, di sini ada menu pengaturan dan konfigurasi. Di situ ada beberapa menu ya Bapak Ibu ya. Mulai dari profil perusahaan, akun airline, deposit, pembeli, batas kredit, sampai dengan kebijakan produk. Nah, tahap pertama, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke MBIS Travel, Bapak Ibu silakan klik profil perusahaan. Kemudian kita akan lihat di menu profil perusahaan apa saja yang harus Bapak Ibu. Jadi di bagian menu profil perusahaan silakan ya Bapak Ibu mengisi nama singkat untuk ditampilkan pada listing pencarian tiket. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki nama agen travel misalnya, contoh PT Angin Mamiri, kemudian nama agen travelnya Angin Mamiri Tour and Travel, atau mungkin berbeda dengan nama PT, silakan Bapak Ibu bisa mengisi di nama singkat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti para user kami atau pembeli itu bisa mendeteksi atau bisa mencari agen travel Bapak Ibu menggunakan nama singkat yang sudah Bapak Ibu atur di menu profil perusahaan. Oke. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui juga yaitu terkait dengan deposit. Untuk setiap agen perjalanan itu diwajibkan untuk meng-top up deposit atau jumlah
jumlah deposit yang Bapak Ibu akan tambahkan di akun MBIS Travel. Gunanya untuk apa? Gunanya nanti setiap nilai top up deposit yang Bapak Ibu selaku agen travel itu tambahkan di akun Bapak Ibu, itu akan mempengaruhi di pembelian. Jadi ketika Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu upload deposit atau top up deposit itu 50 juta, maka jumlah tersebut itu akan mengurangi. Jadi misalnya ada user mesen ke Bapak Ibu ya tiket. Bapak Ibu sudah upload misalnya 50 juta. Kemudian ada dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta memesan tiket ke Bapak Ibu sejumlah 20 juta. Maka otomatis nilai tersebut akan mengurangi top up deposit yang sudah Bapak Ibu isi di akun Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti akan diminta untuk mengisi nominal top up. Nah, kita lihat ya selanjutnya seperti apa. Oke, jadi pada saat Bapak Ibu sudah mengisi jumlah top up, Bapak Ibu nanti akan diminta untuk melakukan pembayaran. Nanti pada saat melakukan pembayaran ada beberapa metode yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ya, jadi ketika misalnya sudah menginput jumlah top up 50 juta, kemudian lanjut ke pembayaran, nah Bapak Ibu bisa memilih mau melakukan pembayaran itu menggunakan metode apa. Jadi sudah ada beberapa pilihan metode pembayaran ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lanjut lagi. Ya, ini melakukan pembayaran melalui PayPal. Ya. Ya. Oke, nanti pada saat Bapak Ibu mengisi form kebijakan publik, jadi Bapak Ibu bisa mengisi nanti untuk tipe produk itu flight atau penerbangan, kemudian tanggal mulai berlakunya kapan setelah Bapak Ibu top up, kemudian ada presentasi biaya. Jadi presentasi biaya ini adalah markup harga tiket. Jadi kira-kira dari harga dari maskapai masing-masing, misalnya Bapak Ibu selaku agen travel itu akan menambahkan berapa nilai presentasi untuk harga dari maskapai yang sudah keluar misalnya ya. Jadi misalnya Bapak Ibu harga dari maskapai 1 juta, kemudian Bapak Ibu dari agen travel itu akan menambahkan berapa persen lah untuk markup harga dari tiket pesawat tersebut. Jadi harga yang sudah plus markup itu maka yang akan muncul di tampilan user ketika mereka ingin melakukan pemesanan tiket pesawat. Nah, kemudian Bapak Ibu juga perlu ketahui di MBIS Travel ini Bapak Ibu bisa mengajukan kerjasama. Jadi Bapak Ibu selaku agen travel bisa mengajukan kerjasama dengan pembeli yang sudah terdaftar di MBIS Market. Misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin ada agen travel dari Provinsi Bali. Kemudian di MBIS Market itu sudah ada pengguna MBIS Market misalnya dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Bali. Maka Bapak Ibu bisa mengajukan kerjasama dengan dinas terkait. Oke, jadi Bapak Ibu selaku agen travel bisa mengajukan kerjasama dengan dinas terkait. Proses pengajuan kerjasama ini bisa juga dilakukan sebaliknya. Jadi bukan hanya dari penjual mengajukan kerjasama dengan pembeli, tapi dari pembeli juga bisa mengajukan kerjasama dengan Bapak Ibu selaku agen travel. Nah, kita lihat video selanjutnya. Oke, Bapak Ibu juga perlu ketahui ya, Bapak Ibu ya, kenapa sih perlu mengajukan kerjasama?
Jadi ketika Bapak Ibu mengajukan kerjasama dengan user kami atau misalnya user MBIS Market dari berbagai dinas ya di provinsi masing-masing, maka otomatis yang bisa melihat agen travel Bapak Ibu itu adalah user atau pembeli yang sudah bekerja sama dengan Bapak Ibu. Oke, saya ulangi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengajukan kerjasama dengan user atau pembeli di MBIS Market, maka otomatis si pembeli tersebut bisa melihat agen travel Bapak Ibu. Jadi hanya pembeli yang sudah bekerja sama dengan Bapak Ibu yang bisa melakukan pembelian tiket. Jadi kalau misalnya saya sudah bekerja sama dengan PT Ezer Agen Travel, maka otomatis saya sebagai pembeli itu bisa melihat saya mau pesan agen travel ke Bapak Ibu, harganya itu akan tayang. Jadi saya bisa lihat, saya bisa tahu. Karena proses kerjasama itu sudah terjadi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dari penjual atau agen travel belum bekerja sama misalnya dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, maka otomatis Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu tidak bisa melihat harga tayang dari Bapak Ibu, harga yang keluar dari agen travel Bapak Ibu. Jadi proses kerjasama ini diperlukan ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan form kebijakan yang lain, Bapak Ibu juga bisa memilih. Karena Bapak Ibu perlu ketahui kalau di instansi pemerintah itu kan ada dua metode pembayaran ya, ada CBD dan ada TOP. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan atau memberikan pilihan. Nanti bisa diatur di form kebijakan pembeli, kira-kira Bapak Ibu memberikan kesempatan nggak nih untuk instansi pemerintah bisa melakukan pembayaran TOP. Ini juga penting sekali Bapak Ibu, karena Bapak Ibu perlu ketahui kalau di instansi pemerintah memang kita butuh effort yang lebih ya, karena dengan pemerintah biasanya mereka itu melakukan pembayaran menggunakan TOP. Jadi ada jangka waktu pembayaran. Ya meskipun dari pembeli sendiri sebenarnya ada juga yang melakukan metode pembayaran CBD. Tetapi menurut pandangan kami ketika Bapak Ibu memberikan pilihan CBD dan TOP, artinya peluang itu akan lebih besar. Ketika ada pembeli ingin memilih CBD, Bapak Ibu sudah menyiapkan. Ketika pembeli ingin memilih TOP, Bapak Ibu juga sudah menyiapkan. Artinya peluang si pembeli itu untuk memilih agen travel Bapak Ibu itu lebih besar karena pilihan metode pembayaran itu sudah Bapak Ibu siapkan, baik CBD maupun TOP. Untuk TOP sendiri itu pilihan dari Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa memilih mau 7 hari, 14 hari, mau 20 hari, itu dikembalikan lagi ke Bapak Ibu sebagai agen travel. Ini kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah ini informasi juga ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu memberikan kesempatan kepada user atau pembeli untuk memilih TOP, Bapak Ibu nanti bisa ada biaya presentasi. Jadi Bapak Ibu bisa markup harga atau ada biaya tambahan nih. Nah ini Bapak Ibu bisa mengisi ya, ada biaya TOP misalnya berapa persen, 5%. Jadi nanti ketika harga maskapai 1 juta misalnya, kemudian di kebijakan pembeli, Bapak Ibu menambahkan biaya 5% nih untuk pembeli yang memilih TOP, maka otomatis itu akan menambahkan ke harga maskapai. Jadi harga tayang Bapak Ibu itu sudah ditambahkan dengan harga markup dari biaya TOP. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada biaya dari maskapai misalnya Garuda 1 juta. Ketika Bapak Ibu memberikan pilihan TOP, nah Bapak Ibu diminta untuk kira-kira menambahkan berapa persen nih. Nanti kan TOP Bapak Ibu bisa dibayar 7 hari atau 14 hari. Jadi Bapak Ibu silakan bisa menambahkan berapa persen. Mau 2%, 3%, atau 5%. Jadi nanti ada biaya tambahan 5% ketika pembeli memilih TOP. Nah sebaliknya kalau misalnya Bapak Ibu memberikan kesempatan juga pembeli untuk memilih CBD, maka Bapak Ibu juga diberikan kesempatan untuk mengisi berapa persen diskon CBD. Kalau CBD itu kan bayar di awal ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu akan terima duit dulu. Jadi silakan agar menarik nanti harganya, Bapak Ibu silakan menginput diskonnya berapa persen. Jadi semua ini tergantung ke Bapak Ibu sebagai agen travel ya. Ketika Bapak Ibu memberikan kesempatan untuk TOP, silakan ditambahkan berapa biaya yang akan di markup. Ketika Bapak Ibu memberikan kesempatan ke pembeli untuk memilih CBD, artinya Bapak Ibu juga harus memberikan treatment nih ke pembeli biar mereka memilih ya udahlah CBD aja gitu ya, karena ada diskon 2%, 3% kayak gitu. Jadi semua kami kembalikan ke Bapak Ibu sebagai agen travel. Kemudian kita lanjut.
Oke, nanti di di bagian akhir juga di bagian batas kredit juga nanti Bapak Ibu bisa mengisi ya selaku agen travel kira-kira batas kreditnya berapa sih yang bisa dibeli oleh setiap user atau setiap pembeli. Nah, Bapak Ibu ini terkait dengan beberapa tahapan yang perlu diisi oleh Bapak Ibu selaku agen travel ya Bapak Ibu ya, mulai dari profil perusahaan tadi, kemudian terkait dengan kebijakan pembeli, kebijakan flight dan kebijakan produk. Jadi semua ini kami kembalikan lagi kepada agen travel untuk bisa mengisi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan memberikan fasilitas apa kepada user? Ya, itu kembali lagi ke Bapak Ibu. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan flow untuk bisa Bapak Ibu selaku agen travel bisa menjual tiket ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke sesi selanjutnya. Mungkin dari video yang sudah kami tayangkan mungkin ada pertanyaan atau mungkin masih ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu ketahui di selaku agen travel. Kami persilakan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan. Ya, kami berikan kesempatan mungkin dari Bapak Ibu agen travel yang sudah bergabung di kegiatan kita pada pagi hari ini dari video yang sudah kami tayangkan tadi. Mungkin ada yang masih bingung atau ini kenapa harus top up gitu ya? Kenapa ada batas kredit? Nah, itu silakan Bapak Ibu bisa menanyakan. Oke, kalau mau bertanya lewat kolom chat juga boleh Bapak Ibu. Kalau malu-malu gitu ya, mau malu-malu bertanya secara langsung boleh. Kalau mau bertanya kami akan bantu. Dia kan bilang dari kamu berapa? Saya ya sudah dari batas 85. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan. Oke, di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan ya. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan jumlah deposit mungkin ya. Apakah ada jumlah minimal dan maksimal untuk deposit? Ini juga sudah hadir bersama kita ya dari Mas Otet, tim produk dan Pak Bobi. Pak Bobi juga menyimak, Pak. Hadir, hadir. Hadir, Pak. Oke, ini kami butuh bantuan juga ya, Pak Bobi ya, untuk mengkonfirmasi beberapa pertanyaan ya, yang mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Bobi ya. Bisa ya, Pak ya? Ya, siap, siap, siap. Oke. Nah, ini kalau terkait dengan jumlah minimal deposit, Pak, kira-kira ada batas minimal nggak dan maksimal nih? Ya, kalau batas minimalnya itu 1 juta rupiah untuk deposit. Oke. Ya. Nah, kalau batas maksimalnya itu kan ini kita kan kebanyakan menggunakan virtual account nantinya ya. Nah, virtual account ini memang masih ada beda-beda nih, tapi kira-kira sekitar 100 sampai 200 juta lah maksimumnya ya. Oke, baik. Sudah terjawab ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan jumlah deposit minimal 1 juta, untuk maksimal itu diperkirakan sampai dengan 100 juta. Oke, makasih Pak Bobi. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, ini ada yang direct langsung minta salinan rekaman. Oke, baik. Nah, ini kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Bobi, apakah deposit bisa ditarik setiap saat? Jadi kalau misalnya kita sudah, agen travel sudah top up nih 100 juta, kemudian tiba-tiba di pertengahan jalan, wah saya butuh uang nih, saya harus tarik nih 50 juta misalnya. Nah itu bisa nggak dilakukan Pak? Pada dasarnya sih yang namanya deposit itu kan sebenarnya yang kalau kita punya akun airlines langsung, kita depositnya kan ke airline. Supaya apa? Supaya kita bisa memproduksi tiket. Supaya kalau misalkan ada transaksi, ada nih tiket yang bisa di-issued dengan menggunakan depositnya kita gitu loh. Jadi kalau deposit yang sudah masuk ya sebaiknya jangan ditarik lagi. Oke, tapi proses penarikan itu tetap bisa dilakukan? Atau gimana? Atau pilihan? So far sih nggak pernah ada sih penarikan deposit ya. Oke, tidak So pernah far ada. nggak pernah ada penarikan deposit. Dan depositnya mungkin nanti disesuaikan dengan perkiraan transaksi harian aja. Oke, Karena baik. deposit itu bisa dilakukan setiap saat, mau pagi, siang, malam,
hari libur segala macam itu bebas-bebas saja. Baik. Oke, terima kasih Pak Bobi. Oh, Jadi halo Mas Usran. ya silakan Bu Selvia dari Filokatur. Ya, Filokatur. Betul. Jadi izin nanya, kayak tadi ada yang nanya juga, sekalian saya sampaikan deh ya, karena ada tadi pada typing nih. Kira-kira untuk profitnya nih, kita misalnya udah store deposit sekian, terus profit yang didapat sama MBIS-nya tuh berapa persen dari apa yang kita ini? Kalau misalnya kayak aplikasi lain kan ada tuh potongan-potongannya. Maksudnya berapa persen masuk ke apa namanya, MBIS Market misalnya gitu deh. Oh, oke, profit untuk MBIS Market ini bisa dijawab oleh Pak Bobi atau dari Mas Otet? Oke, dari saya aja Mas Boleh. Mas Usran, izin Mbak Selvia ya, Iya, untuk betul. berapa persen profit untuk si MBIS Market itu sendiri. Jadi totalnya sebenarnya saat ini 2%, di mana pengambilannya atau pemotongannya itu dihitung dari total nilai harga tiket. Jadi harga tiketnya misalkan 2 juta, terus dikalikan dengan 2% dari si fee atau kayak semacam profit yang diambil oleh MBIS Market sebagai application fee ya. Nah itu si total penghasilan yang akan masuk ke rekeningnya si travel agent itu sendiri adalah ya udah 2 juta dikali 2%. Oke, berarti 2% ya. Betul, 2% yang kita profitkan. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mbak Selvi. Ya, terima kasih Mas Otet. Mas Selvia terjawab ya. Iya, kayaknya menjawab yang lain juga nih, ada yang nanya juga Oh, soalnya. juga. Oke. Ini saya masih di atas soalnya di kolom chat. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari akun Adi Ikuan. Dia bertanya terkait dengan penggunaan KKP. Apa bisa digunakan? Nah, ini Mas Otet, untuk KKP bisa digunakan ya? Metode pembayaran KKP di MBIS Travel. KKP itu kartu kredit pemerintah atau Betul, kartu kredit pemerintah. Oh ya, karena kita berarti kan kartu kredit Indonesia ya yang dimaksud ya. Kalau kartu kredit Indonesia sih kita udah ada dan itu sudah bisa dipakai untuk di MBIS Travel. KKI sudah bisa ya Mas ya? Yes, betul. Oke, untuk kartu kredit Indonesia sudah bisa ya Pak Adi Ikuan ya. Jadi silakan bisa dilakukan menggunakan metode pembayaran KKP. Jadi Bapak Ibu, ini kan kita sudah menyiapkan wadah nih Bapak Ibu. Artinya sudah ada ekosistem, sudah ada user di MBIS Market ya. Sudah banyak sekali dinas-dinas yang terdaftar di MBIS Market. Nah, Bapak Ibu juga nanti bisa melakukan hal sebaliknya ya Bapak Ibu ya. Ketika mungkin Bapak Ibu juga sudah punya relasi atau sudah punya langganan mungkin dengan instansi pemerintah, silakan bisa memberikan referensi juga bahwa agen travel saya sudah terdaftar di MBIS Travel, MBIS Market, kemudian sudah ada pilihan metode TOP. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu lakukan ya Bapak Ibu ya. Jadi selain ekosistem yang sudah ada di MBIS Market, Bapak Ibu yang sudah memiliki relasi dengan OPD-OPD atau dinas yang sebelumnya belanjanya manual ke Bapak Ibu, silakan bisa mengarahkan untuk belanja melalui MBIS Travel. Jadi nanti pilihannya itu lebih banyak, bisa CBD dan bisa TOP. Dan metode pembayarannya juga beragam kalau menggunakan MBIS Travel. Oke, kemudian kita ini belum ada yang ingin bertanya secara langsung atau lanjut lagi by kolom chat ya. Saya baca lagi pertanyaan selanjutnya. Mohon step by step dikirimkan untuk Oke, nanti akan kami kirimkan ya terkait dengan langkah-langkahnya. Mohon informasinya dari Mbak Tami, nanti ada link kehadiran ya. Biar nanti kami bisa mendistribusikan materi hari ini. Mbak Tami, menyimak. Baik, Mas Usran. Oke, nanti tolong di form kehadiran bisa di input juga mungkin email atau nomor handphone ya. Jadi kita bisa juga kirim untuk materinya. Makasih Mbak. Oke, oh ini tadi sudah terjawab dari Devani, berapa profit yang akan didapat nantinya MBIS Travel. Ini sudah terjawab ya dari Bapak atau Ibu Devani, PT Bintang Megatama itu 2%, tadi sudah disampaikan. Ini kemudian ada pertanyaan dari Pugu, pabrik tiket tanpa kerjasama berarti tidak akan muncul ya. Kemudian cara menjalin kerjasama seperti apa? Mengingat kami tidak mengetahui apakah instansi tersebut sudah menggunakan MBIS. Oke. Ini mau dijawab sama Sothead? Terkait dengan mengajukan kerjasamanya seperti apa Mas? Boleh. Oke, jadi dari Mas Pugu ini, terima kasih pertanyaannya Mas, izin menjawab.
Untuk si proses kerjasama, jadi kalau tanpa kerjasama memang tidak akan muncul pada saat pencarian listing tiket pesawat di sisi pembeli. Jadi memang harus kerjasama dulu dengan si pembeli untuk benar-benar bisa terlihat di listing pencarian tiket. Nah, terus kalau instansi tersebut sudah menggunakan MBIS atau belum, sebenarnya balik lagi, mungkin bisa dikomunikasikan dengan CS kami, mungkin bisa kami bantu carikan juga apakah travel agent yang dimaksud itu sudah tersedia atau sudah terdaftar atau sudah terregistrasi di MBIS Market atau belum. Mungkin nanti akan kita bantu carikan. Tapi kalau memang ternyata belum terregistrasikan, berarti nanti kita juga akan coba kontak si pembeli tersebut agar bisa segera registrasi di MBIS Market supaya bisa langsung kerjasama dengan travel agent. Itu sih Mas Usran dan juga Mas Puguh. Ya, baik. Terima kasih, Mas Adrian. Jadi pada dasarnya dari Pak Pugu ya, jadi tidak perlu kami tidak mengetahui apakah instansi tersebut sudah menggunakan MBIS karena nanti pada saat proses kerjasama ya maka otomatis semua user yang ada di MBIS Market itu sudah terdaftar Bapak Ibu ya dari Pak Pugu ya. Jadi Bapak Ibu atau dari Pak Pugu silakan bisa mengajukan kerjasama. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan juga terkait dengan berapa persen sih maksimal markup harga yang bisa kita input di sistem MBIS. Karena tadi kan juga ada pilihan ya untuk TP kira-kira kita bisa markup markup berapa persen. Nah itu ada batasan nggak sih di sistem kita di MBIS Travel itu untuk batas minimum atau batas maksimal untuk bisa markup harga? Dari Pak Bobi atau Mas Adrian? Mungkin Untuk dari Pak Bobi. izin mungkin Ya. dari Pak Bobi kali ya. Ya, Karena boleh. untuk ini Ya, normal ya. Mas Adrian. Kira-kira ada berapa persen Pak maksimalnya? Oke, sampai saat Maksudnya ini nanti secara ya. sampai saat ini secara sistem kita belum batasin ya berapa persen maksimal yang boleh dicantumkan di situ. Artinya mau 1, 2, 10, 20 sebenarnya saat ini masih bisa-bisa saja karena kita juga masih berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait mengenai masalah ini. Tapi kalau saya bicara common practice yang terjadi pada saat ini yang sesuai dengan anjuran dari BPK itu rata-rata sih tidak boleh lebih dari kurang lebih antara common practice antara 5 sampai 10% gitu loh. Itu adalah biaya yang biasanya dikenakan dari penyedia jasa kepada instansi-instansi pemerintah. Sekitar seperti itu, sekitar 5 sampai 10%. Dan yang mungkin saya tegaskan sekali lagi mengenai masalah persentase markup ini tidak ada hubungannya sama sekali yang tadi disebutkan oleh Mas Adrian yang 2% ya. Jadi 2% itu di luar dari itu. Jadi kalau Bapak Ibu set itu misalkan 5%, itu 5% yang benar-benar Bapak Ibu dapatkan. Jadi tidak dipotong dari 2% platform fee. Jadi kalau saya boleh lebih tegaskan lagi, kalau ada tiket harganya 1 juta, Bapak Ibu mengenakan katakanlah service fee-nya atau markup-nya 5% menjadi 1.050.000. On top of that, di luar itu, nanti sistem akan mengkalkulasi platform fee-nya sebesar 2% dari 1 juta. Jadi ada tambahan lagi 20.000. Sehingga yang nanti yang dilihat oleh user atau si pembeli itu besarnya adalah 1.070.000 gitu loh. Jadi 5% ini bukannya artinya 5% kemudian nanti akan dipotong 2%, jawabannya tidak. Kira-kira seperti itu penegasan saya ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ya Pak Bobi ya. Ini pertanyaan selanjutnya. Berarti aplikasi MBIS Travel menyediakan sistem real time dengan kondisi ketersediaan seat yang available. Benar ya Pak ya? Aplikasi ya, betul. Ini makanya kita agak sedikit berbeda gitu ya. Kalau selama ini kan mungkin Bapak Ibu yang sudah melayani satuan kerja di di mungkin Pemprov, Pemkot dan lain sebagainya, itu kan melakukan transaksinya masih manual antara satker ke Bapak Ibu sekalian menggunakan WA atau email atau apapun juga atau SMS mungkin kalau dia masih pakai SMS gitu ya.
Nah, kalau ini mereka bisa melakukan pencarian pesawat secara real time langsung di MBIS Travel-nya. Jadi seperti dia belanja di OTA aja sebenarnya. Dia tinggal ngecek dari mana mau kemana, tanggal berapa, dan lain sebagainya. Dia bisa cari di situ, dan harga tersebut adalah harga yang sudah di markup. Gitu loh. Dia bisa lakukan pembukingan langsung, dan juga langsung melakukan isu tiket secara mandiri. Jadi Bapak Ibu nggak usah nongkrongin setiap hari atau setiap saat, ini nanti kalau ada transaksi saya mesti isu tiket, jawabannya tidak. Jadi benar-benar real time karena kita sudah connect dengan airlines. Ya. Makanya tadi yang saya sebutkan, kenapa top up itu dilakukan. Top up itu mesti dilakukan supaya nanti kalau ada yang isu tiket, tidak gagal isu nih. Karena setiap kali nanti kita mau isu tiket 2 juta misalkan, padahal Bapak Ibu cuma top up-nya 1 juta. Berarti kan kurang 1 juta kan. Nanti tiketnya tidak akan tercetak gitu loh. Padahal terbooking tapi tidak tercetak. Karena apa? Karena top up-nya kurang. Gitu. Jadi karena kita benar-benar real time dengan airlines yang sudah terkoneksi dengan kita. Jadi ada Garuda, Citylink, Sriwijaya, AirAsia, Lion Air, dan lain sebagainya, itu sudah connect dengan sistemnya kita. Sedikit tambahan aja, memungkinkan juga mungkin kalau ada teman-teman yang, loh saya sih udah punya airline sendiri nih karena saya udah punya kontrak sendiri nih dengan maskapai gitu ya. Apakah saya tetap harus menggunakan maskapai yang disediakan di MBIS Travel ini? Jawabannya tidak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ternyata sudah mempunyai kontrak langsung dengan airlines, nanti bisa menghubungi tim MBIS gitu ya, MBIS Travel, supaya nanti kita akan setkan jadi benar-benar menggunakan akun airlines dari Bapak dan Ibu sendiri, sehingga top up sebenarnya tidak perlu dilakukan. Tetapi memang pada saat pertama kali Bapak Ibu harus tetap melakukan top up supaya itu menjadi kontrol di kita. Ya, sebab kalau tanpa melakukan top up, akunnya tidak akan aktif. Nah, pada saat melakukan top up, nanti tinggal hubungin ke kita aja, nanti ada WhatsApp number-nya gitu ya. Hubungin aja bahwa ini kita mau menggunakan akun airline sendiri. Jadi nanti kita akan berkomunikasi lebih lanjut karena ada akun-akun airline yang akan disubmit kepada kami, dan uang 1 juta rupiahnya kita akan kembalikan secara penuh. Karena asumsinya Bapak Ibu memang nggak perlu top up ke kita gitu loh, nggak perlu top up ke MBIS Travel, top up-nya ya langsung ke airlines masing-masing aja. Kira-kira begitu tambahan dari saya. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Bobi untuk jawabannya ya. Ini sudah terjawab ya dari IJK TNT ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Adi Bali Cemerlang Tours. Boleh di-share tampilan platform masing-masing airline yang sudah kerjasama dengan MBIS? Ini maksudnya gimana nih? Platform masing-masing airline. Ini paham nggak nih Mas Odet nih? Maksudnya dia minta di-share nih platform masing-masing airline yang kerjasama dengan MBIS. Mungkin maksudnya lebih ke maskapai apa aja yang tersedia kali ya? Benar nggak tuh ya? Dari pagi. Pak Adi. Oh ya Pak Adi, ya silakan Pak Adi. Ya. Ini kebetulan saya sempat waktu di MBIS Travel yang di Denpasar ketemu sama Pak Bobi. Jadi kurang lebih penjelasan sama kayak tadi yang ditanyakan sama IT itu siapa yang nggak ini. Oh jadi ya maksudnya itu ya sama seperti itu pertanyaannya. Kalau kan terus terang ini kan kita belum sempat buka nih kita sudah terdaftar tapi belum sempat buka MBIS Travel-nya. Ya gitu. Jadi mungkin ya itu sama penjelasan Pak Bobi tadi gitu. Apakah sudah bisa terlihat di situ gitu lah maksudnya, tampilannya di MBIS Travel Pak sudah seperti itu gitu, sama kayak OTA yang lain gitu maksudnya. Terima kasih. Ya berarti sudah terjawab ya Pak Adi ya pertanyaannya ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Adi. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Mas Ayu Amina. Ini sepertinya juga pertanyaan yang sama. 2% itu berdasarkan harga tiket real dari maskapai atau dihitung dari harga setelah markup. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Bobi ya. Jadi 2% itu di luar harga markup ya Bapak Ibu ya. Karena secara sistem nanti ketika harga maskapai 1 juta misalnya, maka otomatis itu sistem akan menambahkan 2%. Kemudian ditambahkan dengan 5% misalnya ya markup. Jadi kalau 1 juta harga maskapainya, kemudian markup 5%, 50.000. Jadi harga yang tayang itu adalah 50.000
yang markup 5%, kemudian 2%-nya itu 20.000, jadi harga yang tayang itu adalah 1.070.000. Jadi 2% itu di luar dari harga markup. Kemudian selanjutnya yang ingin memberikan pertanyaan secara langsung, kami persilakan ya, boleh di raise hand sambil kita membaca pertanyaan yang ada di kolom chat. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Raymond. Bagaimana cara menginput nama pembeli? Oke, kemudian berapa persen maksimal pada form kebijakan flight yang diinput? Apakah ada batasnya? Ini kalau terkait dengan bagaimana cara menginput nama pembeli, ini maksudnya kerjasama ya. Tadi juga sudah disampaikan ya Pak Raymond ya. Nanti untuk pengajuan kerjasama, Bapak Ibu bisa memilih nanti akan mengajukan kerjasama dengan siapa. Karena nanti di sistem itu sudah ada ya, sudah tergenerate, nanti tinggal dipilih saja mau mengajukan kerjasama dengan dinas mana. Jadi kalau misalnya Pak Raymond misalnya agen travel di daerah Bali misalnya, mungkin mau mengajukan kerjasama dulu dengan dinas-dinas yang ada di Bali, nah silakan itu bisa dilakukan. Kalau terkait dengan pertanyaan nomor 2, berapa persen maksimal pada form kebijakan flight, tadi juga sudah disampaikan ya, 5-10% ya tadi ya Pak Bobi ya. Jadi rata-rata 5-10% untuk kebijakan flight tadi yang bisa Bapak Ibu tambahkan ya untuk nilai presentasinya. Oke, kemudian Izin Mas Usran. iya silakan Mas Otet. Tambahan penjelasan mungkin dari apa yang sudah dijelaskan sama Mas Usran di pertanyaan dari Pak Raymond. Izin Pak Raymond. Jadi untuk kalau emang ternyata mau kerjasama dengan pembeli, berarti kan seperti yang tadi udah dijelaskan sama Pak Usran, apakah bisa pilih? Sebenarnya bisa. Jadi kan dari Pemkot Bali gitu misalkan, ya udah berarti kita mau berarti Pak Raymond ini mau kerjasama dengan Pemkot Bali gitu. Nah, cuman prosesnya yang perlu dilakuin oleh dari Pak Raymond ini sendiri adalah harus menginput kode pembeli atau kode buyer yang sebenarnya tersedia di profil perusahaan dari masing-masing pembeli. Nah, kode pembeli tersebut bisa diminta via chat, via WhatsApp, atau via offline communication lainnya, yang dimana nantinya perlu diinput untuk bisa diajukan kerjasama. Jadi kode buyer tersebut kode pembeli tersebut sifatnya unik dan proses ajukan kerjasama harus melalui input kode pembeli seperti itu. Terus untuk yang nomor 2 belum ada batasnya ya Mas Pak Raymond, sorry. Jadi belum ada batasnya. Jadi belum ada batasnya untuk secara sistem ya, terutama secara sistem belum ada batasnya, tapi seperti yang tadi udah sempat dijelasin sama Mas Bobi, jadi memang 5-10%. Sekian Mas Susran. Oke, baik. Terima kasih Mas Otet. Nah, ini ada yang... Sorry Mas Susran, saya tambahin dikit lagi penjelasan Oke, dari ya. Mas Otet tadi ya. Oke, silakan Mas. Sebenarnya juga dengan, kalau nanti Bapak Ibu sudah tergabung di MBIS Travel, sudah terregistrasi dan sudah bayar deposit gitu ya, itu nanti nama dari travel Bapak Ibu sekalian akan bisa dilihat listnya oleh buyer, oleh si Pemprov dan Pemkot di seluruh Indonesia gitu loh. Jadi pengajuan kerjasama ini bisa both way sebenarnya, bisa dari travel agent yang meminta kerjasama, bisa juga nanti dari satker-satker yang minta kerjasama ke travel agent Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti dia bisa aja nih si satker dari Pemkot Depok gitu misalnya, oh nih saya lagi butuh travel agent, saya tambahin deh, saya mau request, dia lihat di list, oh yang ini saya kenal nih, udah saya request. Nah itu juga bisa seperti itu. Jadi pada saat dia request, nanti di approve oleh travel agent, begitu di approve udah berarti sudah terjalin kerjasama ya. Yang dilakukan selanjutnya tinggal melakukan setup tadi harga TOP-nya, harga diskonnya dan lain sebagainya gitu loh. Tapi secara kerjasama udah kerjasama nih. Minimal pada saat kerjasama, pada saat pencarian tiket itu nama Bapak Ibu sudah ada dan harganya langsung adalah harga yang harga CBD itu yang udah harga di set di awal, kebijakan produk di awal ya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bobi untuk penjelasannya. Kita oke, ini ada yang raise hand, mungkin yang raise hand dulu ya. Ada dari IJK TNT, silakan.
Mohon maaf terima kasih atas kesempatannya Pak Usran. Maaf saya Tina dari IJK Travel. Saya lagi di rumah sakit jadi nggak bisa on cam. Izin mau tanya mengenai yang pertama mengenai pengisian tiket. Tadi kan berarti si customer itu dia isi tiket sendiri, nama dan lain-lain. Itu seperti apa gitu kan ya? Karena tadi kan disampaikan oleh Pak Bobi tadi kalau nggak salah bahwa customer bisa melakukan seperti di OTA kayak Traveloka, tiket.com kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai deposit yang kita masukin ke MBIS Travel, itu otomatis kan berarti nanti berkurang gitu ya. Nanti ketika customer melakukan pembayaran, apakah uang yang dibayarkan oleh si customer itu masuk ke deposit kita atau itu seperti apa? Kemudian yang ketiga, mengenai TOP. Kalau seandainya customer kan namanya pemerintah ya Pak, kadang kan suka miss lah ya dari misalnya kita udah tentukan TOP 10 hari pembayaran begitu. Sementara dari internal mereka ada miss dan akhirnya jatuh temponya mundur. Nah, itu ada kebijakan dari MBIS kah untuk pembayarannya seperti apa ataukah nanti pemerintahnya dapat denda dari aplikasi atau gimana itu seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin kita langsung jawab aja ya. Pertanyaan pertama terkait dengan pengisian tiket ya. Jadi apakah dari user pembeli itu akan mengisi tiketnya sendiri kayak Traveloka dan tiket.com? Itu seperti apa ya? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua tadi terkait dengan deposit ya. Gimana kalau misalnya ada yang beli tiket, depositnya berkurang, kemudian kalau sudah melakukan pembayaran, uang pembayaran itu apakah akan menambahkan ke deposit atau seperti apa? Kemudian yang ketiga terkait dengan TOP nih. Terkait dengan TOP bagaimana kalau misalnya TOP-nya itu tidak sesuai atau sudah jatuh tempo. Nah, mungkin bisa dibantu jawab Mas Otet terkait dengan pertanyaan tadi? Izin, Mas Susran, pertanyaan bisa diulang lagi? Boleh. Pertanyaan pertama terkait dengan pengisian tiket. Apakah benar nanti di MBIS Travel itu user pembeli itu akan mengisi data-data seperti di Traveloka atau tiket.com? Itu benar nggak, Mas? Oke, itu dulu ya berarti. Yang pertama, betul. Jadi informasi yang perlu diisi adalah satu, informasi peserta. Itu adalah email, terus nomor telepon, terus kemudian nama lengkap yang jelas, sudah pasti. Terus selain peserta ada juga penanggung jawab sebenarnya. Jadi penanggung jawab itu juga bisa menjadi bagian dari peserta atau penumpang ya. Sedangkan ada juga yang penanggung jawab itu sebagai pemesan dari si tiket tersebut, tapi dia tidak ikut menjadi penumpang di tiket tersebut. Jadi informasi tersebut sebenarnya kurang lebih sama dengan apa yang perlu di-input di nama peserta. Kurang lebih prosesnya sebenarnya sejenis dengan apa yang ada di Traveloka dan informasi yang perlu diinput ya seperti itu. Ya. Itu, Oke. Mas Suslan. Nah, itu pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan deposit. Kalau misalnya dari agen travel itu sudah men-top up deposit gitu ya. Misalnya deposit 50 juta. Kemudian ada pembelian nih. Misalnya pembelian tiket pesawat 20 juta, maka otomatis akan mengurangi deposit. Nah, kemudian ketika pembeli melakukan pembayaran, nah uang itu apakah akan masuk ke deposit atau seperti apa? Oke, kalau proses yang seperti itu sepertinya butuh bantuan dari Pak Bobi nih. Pak Bobi ya. Harusnya sih sebenarnya masuk ya, karena by logic sih ya akan kembali depositnya. Cuma mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Bobi. Pak Bobi, boleh silakan Pak terkait dengan deposit seperti apa? Sebenarnya ini ada dua jenis deposit nih. Deposit untuk berjualan tiket sama deposit travel agent yang ada di MBIS Travel. Mungkin deposit di sini lebih tepat e-wallet ya. Jadi transaksionalnya kan dari awal travel agent melakukan top up, misalkan 1 juta rupiah. Kemudian ada yang beli tiket nih dari instansi sebesar 1 juta rupiah. Sehingga depositnya travel agent di MBIS Travel kan udah jadi 0. Kemudian menjadi tagihan sebesar 1 juta rupiah. Nah, setelah 1 juta rupiah, si instansi tersebut kan harus bayar kan? Katakanlah 1 minggu kemudian dia bayar. Nah, 1 juta rupiah itu masuknya nanti kemana pada saat dia bayar? Masuknya ke dalam e-wallet teman-teman travel agent ada di MBIS Market sebenarnya.
yang e-wallet tersebut nanti bisa di withdraw. Ya, correct me ya Mas Otet ya. Di withdraw-nya kapan? Setahu saya sih anytime tuh, gitu loh. Jadi memang ada beberapa flow. Jadi antara e-wallet yang ada di MBIS Market dengan e-wallet yang atau deposit yang ada di MBIS Travel itu tidak berhubungan nih. Sehingga tidak otomatis begitu terjadi pembayaran masuk lagi ke depositnya teman-teman yang ada di MBIS Travel, jawabannya adalah tidak. Gitu loh. Jadi yang di e-wallet MBIS Market tersebut sebesar 1 juta rupiah, teman-teman akan withdraw, duitnya akan masuk ke rekeningnya teman-teman, kemudian nanti teman-teman melakukan top up lagi ke MBIS Travel. Sehingga teman-teman punya keleluasaan ini duitnya mau dikemanain. Kan nggak harus juga 1 juta rupiah akan dimasukkan semuanya ke dalam depositnya di MBIS Travel kan. Kira-kira begitu tuh. Cukup jelas nggak ya? Oke, mungkin bisa e-wallet maksudnya saldo penjualan kali ya Mas Otet ya? Betul. Iya, saldo Ini penjualan. Ini izin saya bantu perjelas lagi ya dari apa yang sudah dijelasin sama Mas Bobi tadi. Jadi yang dimaksud dengan Mas Bobi itu adalah jadi ketika di proses awal kan tadi sudah di-mention oleh Mas Usran, Mas Bobi juga travel agent itu harus melakukan proses deposit. Nah, jika ada pembelian tiket, maka deposit tersebut akan berkurang karena tiketnya karena deposit tersebut sudah dianggap sudah diproses atau sudah dikonversikan menjadi harga tiket, menjadi nilai tiket. Nah, jika pembeli melakukan pembayaran, maka dana tersebut akan masuk ke saldo penjualan yang ada di MBIS Market. Jadi setiap travel agent itu akan punya saldo penjualan yang perlu diaktifkan terlebih dahulu pada saat proses registrasi awal. Jadi mungkin tadi ada beberapa hal yang perlu dijelasin dulu sebelum kita masuk ke pilar 2 seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Usran. Jadi yang pertama udah pasti untuk menjadi untuk onboard lah ya, untuk onboard di MBIS Market itu teman-teman dari travel agent sudah pasti akan menjadi buyer atau pembeli terlebih dahulu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, setelah menjadi pembeli kalau mau menjadi travel agent berarti teman-teman dari travel agent ini harus mengaktifkan atau mengkonversikan akunnya menjadi seller. Nah, di mana untuk menjadi seller di MBIS Market itu hanya perlu 2 proses, yaitu mengaktifkan toko atau membuka toko di MBIS Market yang pertama, dan yang kedua adalah untuk mengaktifkan saldo penjualan. Di mana yang dimaksud dengan tadi proses depositnya tidak kembali ke perhitungan deposit yang ada di di MBIS Travel karena memang masuknya ke MBIS Market. Dan betul sekali yang tadi dijelaskan sama Mas Bobi, saldo penjualan tersebut bisa di withdraw kapanpun. Jadi selama ada dananya itu bisa di withdraw. Ketentuan jam berapanya, terus nominalnya berapa, fee-nya seperti apa, itu ada di landing page atau penjelasannya itu akan bisa terlihat di landing page yang ada di MBIS Market saat teman-teman dari travel agent atau Bapak Ibu dari travel agent itu mengaktifkan saldo penjualan. Nah, terus mungkin muncul pertanyaan setelah prosesnya seperti ini, apakah dari depositnya itu berarti nanti akan habis? Kalau mekanismenya seperti ini, jelas akan habis. Maka ketika sudah habis itu dari impact-nya adalah nanti ketika pembeli ingin membeli tiket dan ingin mencetak tiket, jadi akan ada kemungkinan untuk gagal cetak tiket untuk sementara. Karena memang mungkin ya deposit yang yang saat ini dimiliki oleh Bapak Ibu travel agent adalah 500.000 nih, sedangkan si pembeli mau beli tiket dari Bapak Ibu travel agent senilai 1.500.000 misalkan. Nah, berarti kan depositnya tidak cukup tuh. Berarti harus di top up. Nah, informasinya akan ternotify. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu dari travel agent akan ternotify terutama di sisi dashboard yang dimana nantinya ke depan akan kita enhance ke ternotify-nya via email juga biar lebih biar lebih on point juga informasinya supaya dari teman-teman atau Bapak Ibu travel agent untuk masukkan untuk menambahkan deposit yang sudah berkurang tersebut
Jadi seperti yang tadi di video juga sudah ditunjukkan, mohon dari Bapak Ibu travel agent untuk selalu memaintain nilai deposit agar tidak terjadi seperti hal-hal yang demikian. Karena kalau sampai pada waktu yang ditentukan tidak di top up juga, berarti tiket yang akan dibeli sama pembeli tersebut akan berubah statusnya menjadi batal. Jadi paling seperti itu sih prosesnya kurang lebihnya. Sekian, Mas Usman. Oke, terima kasih Mas Otet dan Pak Bobi. Tadi penjelasan pertanyaan kedua ya terkait dengan deposit. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Ini mungkin Mas Otet kali ya yang bisa bantu menjawab terkait dengan TOP. Kalau misalnya sampai dengan batas waktu pembayaran atau jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, kira-kira gimana nih? Ada punishment nggak atau hal apa yang dilakukan nih? Oke, punishment ya. Untuk punishment sebenarnya saat ini kita belum adakan untuk di sisi pembeli. Jadi pembeli itu bisa tetap ngelakuin pembelian walaupun itu sifatnya TOP dan overdue itu tetap ada. Nah, tapi penjagaannya bisa dilakukan di sisi Bapak dan Ibu travel agent. Jadi misalkan ada pembeli A ke travel agent A, di mana travel agent A itu ngeset yang namanya batas kredit itu sebesar 1.500.000 misalkan. Nah, pembeli A melakukan pembelian tiket itu sebesar 1 juta yang pertama. Nah, itu masuk tuh pembeli A bisa ngebeli tiket dari travel agent A karena memang nilainya di bawah dari batas kredit yang sudah diset oleh Bapak Ibu travel agent A. Nah, terus kemudian pembeli tersebut belum melakukan pembayaran terhadap transaksi yang pertama tadi senilai 1 juta dan di bulan berikutnya yang dimana sebenarnya secara TOP sudah overdue, pembeli A melakukan pembelian tiket lagi nih, tapi senilai 2 juta misalkan. Ya udah, karena nilainya sudah over kredit limit, maka jadi pembeli tersebut nggak bakal bisa ngelakuin pembelian tiket. Jadi bakal ketahan. Nah, makanya penjagaannya itu disediakan di di MBS Travel, tapi dari sisi Bapak Ibu dari sisi travel agent Bapak Ibu. Jadi tolong dipastikan juga selain nge-maintain dari deposit, mohon dipastikan juga supaya bisa ter-maintain juga batas kreditnya. Di mana batas kredit ini bisa diakses setelah Bapak Ibu menjalin atau mengajukan kerjasama atau berhasil kerjasama dengan travel agent. Jadi batas kredit ini disetnya bukan travel agent, pembeli. Jadi batas kredit ini di konfigurasinya atau disetnya itu per pembeli. Kurang lebih seperti itu, Mas Susran. Oke, baik, terima kasih Mas Otet. Dari IJK TNT sudah terjawab? Cukup. Terima kasih banyak. Nanti bertanya lagi panjang jadi soalnya. Thank you. Oke, siap Ibu. Thank you. Ya, nanti Bapak Ibu kalau misalnya kurang lengkap nih ya atau masih penasaran dengan MBS Travel banyak pertanyaan, silakan bisa menghubungi tadi kontak yang sudah kami share ya di kolom chat. Mungkin Mbak Tami bisa di reshare lagi, takutnya sudah ketutupan sama chat-chat yang lain ya. Oke, ini sepertinya lumayan banyak pertanyaan yang ada di kolom chat. Kemudian ada juga nih yang bertanya di kolom Q&A dari One LV Arianti. Assalamualaikum, apakah ada jangka waktu untuk melakukan pembayaran depositnya? Ini maksudnya jangka waktu seperti apa nih? Apakah jangka waktu ketika menginput 50 juta kemudian bayarnya minggu depan gitu atau seperti apa nih? Dari One LV Arianti masih ada di lokasi mungkin, masih ada di Zoom mungkin bisa memberikan penjelasannya terlebih dahulu biar tim kami bisa menjawab ya. Maksud dari jangka waktu untuk melakukan pembayaran deposit ini seperti apa ya? Dari One LV Arianti silakan jika masih ada di Zoom mungkin bisa langsung menyampaikan secara langsung ya. Jadi tim kami bisa menjawab pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini kita lihat dulu sudah sampai mana nih tadi nih ya. Oke. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Cindy Putra Pajajaran. Mungkin ini pertanyaan bisa dibantu sama Pak Bobi ya. Pertanyaannya untuk sinkron akun airline-nya bagaimana ya Mas? Seperti Lion Group dan Garuda Group.
Mungkin Pak Bobi bisa bantu jawab terkait dengan sinkron akun Ya, airline mana? Ya, silakan. ini berarti untuk travel agent yang mempunyai akun airline sendiri ya. Seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa nanti akan ada komunikasi antara tim kami dengan Ibu atau Bapak. Kita dengan nanti masih menggunakan WhatsApp nih sekarang nih, karena nanti tentu untuk bisa menggunakan akun Ibu, Ibu harus share ke kita login dan passwordnya supaya nanti bisa diinput ke dalam sistem kita. Sebenarnya sih intinya seperti itu. Mungkin agak ribet kayak Garuda itu kan artinya ada OTP segala macam. Ya ada nanti kita mesti janjian kapan kita akan request OTP-nya supaya nanti Ibu bisa kasih tahu oh OTP-nya kodenya sekian sekian sekian. Nanti kita input semuanya ke dalam sistem. Kira-kira seperti itu untuk sekarang yang berjalan ya. Masih agak ada manualnya gitu kira-kira. Ya, baik. Dari Pak Sandy sudah terjawab ya, Bapak ya. Nanti kalau butuh informasi lebih lanjut, silakan bisa menghubungi tim kami ya. Nanti akan kami bantu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Devani, PT Bintang Megatama. Apakah MBIS Market bisa melakukan check-in online untuk memudahkan pembeli? Nah, ini gimana nih Mas Otet? Bisa nggak sih kita check-in online? Check-in online. Izin jawab. Ini Oke. kita belum ada check-in online, jadi baru booking dan issue tiket secara mandiri gitu ya. Jadi kalau untuk check-in online nanti bisa masuk ke masing-masing website maskapai aja. Oke. Bisa langsung dari situ. Berarti langsung ke maskapai ya untuk dari MBIS Langsung ke website maskapai, betul. mengakomodir ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Bobi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Prasetya Rahmat. Pembeli bisa term of payment maksimal berapa lama nih? Ini mungkin bisa saya langsung jawab ya Pak Prasetya ya, terkait dengan TOP ini justru kebijakannya ada di Bapak ya selaku agen travel. Jadi akan menyediakan maksimal TOP-nya itu berapa lama. Jadi pilihannya itu justru ada di Bapak Ibu sebagai agen travel. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Adi Ikwan, gimana cara mengajak instansi yang belum gabung untuk bergabung dan menggunakan travel kita? Selama ini sudah beli tiketnya sama travel kita secara manual. Oke, ini pertanyaan dari Pak Adi Iwan ya. Gimana cara mengajak instansi yang belum gabung untuk bergabung dan menggunakan travel kita? Selama ini sudah beli tiketnya sama travel kita secara manual. Mungkin seperti ini ya Pak Adi ya. Kalau misalnya dari user nih atau instansi yang sebelumnya sudah pernah bertransaksi dengan Pak Adi secara manual, nanti bisa ditanyakan terlebih dahulu Pak, apakah sudah tergabung di MBIS Market atau belum. Kalau memang belum tergabung di MBIS Market, maka boleh menyarankan untuk bisa bergabung atau bisa menghubungi tim kami. Jadi tim kami yang ada di area nanti bisa membantu untuk user-user yang sudah berlangganan dengan Pak Adi untuk pembelian tiket. Nanti kami akan bantu untuk proses onboard atau daftar di MBIS Market. Jadi nanti proses transaksi atau proses pembelian tiketnya itu bisa dilakukan menggunakan MBIS Travel. Pak Adi mungkin bisa disampaikan dari provinsi mana, Pak? Oke, kita sambil menunggu kita lanjut lagi ya. Pertanyaan dari Prasetya Rahmat, apakah selain instansi pemerintah, perusahaan swasta bisa kerjasama dengan kita dan menjadi buyer? Oke, ini mungkin saya langsung jawab aja ya dari Prasetya Rahmat. Jadi tidak terbatas dari instansi pemerintah saja ya, Bapak. Jadi perusahaan swasta juga bisa. Jadi tidak terbatas di instansi pemerintah, untuk perusahaan swasta juga bisa mendaftar menjadi buyer, sehingga nanti proses pembelian tiket juga bisa juga dilakukan menggunakan MBIS Travel ya. Nanti mungkin dari Pak Prasetya Rahmat sudah punya langganan juga dari perusahaan swasta. Nah, silakan diinfokan ke tim kami di MBIS Market. Jadi nanti proses transaksinya bisa lewat MBIS Travel. Jadi nanti bisa tercatat semua ya, dan lebih mudah juga. Oke. Oh, Pak Adi tadi dari Sulsel ya, Sulawesi Selatan. Oh iya Pak, di Sulawesi Selatan sudah ada tim kita Pak. Dan pemerintah Pemkot dan beberapa kabupaten kota juga di Provinsi Sulawesi Selatan itu juga sudah menggunakan MBIS Market.
Jadi seharusnya dinas-dinas tersebut itu sudah terdaftar di MBIS Market, di MBIS Travel. Jadi kalau misalnya ada langganan Bapak Ibu di Sulsel yang belum terdaftar di MBIS Market, silakan bisa menghubungi tim kami. Tim kami sudah ada di Sulawesi Selatan. Jadi tim kami yang akan bantu untuk proses onboard dari dinas tersebut. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Sandy Putra Pajajaran. Untuk cancel penerbangan, refund atau reschedule, apakah bisa diproses di MBIS atau customer harus telepon CS? Oke, ini mungkin mau dijawab sama siapa? Pak Bobi atau Mas Otet terkait dengan cancel penerbangan, refund atau reschedule. Bisa diproses di MBIS atau si pelanggan, si pembeli itu harus telepon CS. Maksudnya CS siapa nih? CS MBIS atau CS maskapai ini? Mungkin Pak Bobi bisa bantu? Ya, ini sekali lagi ada dua skenario ya. Skenario yang pertama yang menggunakan akun airlines masing-masing travel agent. Yang kedua yang menggunakan akun airlines yang kita sudah sediakan atau melalui menggunakan wholesaler. Nah, kalau yang pertama tentu nanti kalau cancel, refund dan lain sebagainya itu langsung dilakukan si customer akan kontak langsung ke travel agent karena pasti dia akan kontaknya pertama kali adalah ke travel agent. Sehingga nanti travel agent bisa langsung melakukan cancel di atau reschedule di maskapainya langsung. Jadi kita tidak menyediakan fitur untuk reschedule ya. Karena reschedule harus dilakukan secara manual. Kira-kira yang skenario pertama seperti itu. Yang kedua, apa yang terjadi kalau memang dia menggunakan ya artinya top up-nya ke ke MBIS Travel ya. Nah, nanti kita juga akan siapkan satu operasional WhatsApp yang berbeda dengan yang tadi, yang nanti digunakan untuk kalau ada refund, reschedule dan sebagainya, yang sifatnya operasional ya. Bisa kontak ke sana, karena pasti nanti dari customer akan kontaknya pasti akan selalu ke travel agent, karena dia taunya belanjanya ke travel agent, gitu. Dari travel agent nanti baru kontak ke kami, nanti kami akan melakukan reschedule dan refund dan sebagainya ke airlines yang bersangkutan. Kira-kira begitu flow-nya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Bobi. Pak Sandy sudah terjawab ya Pak ya? Oke, ini masih lumayan banyak pertanyaan. Ini cukup antusias ya teman-teman dari agen travel di seluruh Indonesia nih yang sudah join di kegiatan kita hari ini. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari PT Robani El Barok Hutama. Untuk durasi waktu booking sampai issued itu berapa lama? Ada batas waktu nggak Pak Bobi untuk durasi waktu booking sampai issued? Oke, ini dari booking sampai issued itu akan sangat tergantung dari airlines. Jadi kita tidak seperti kalau belanja ini bedanya kita ya. Bedanya kita tidak seperti kalau kita belanja di OTA, Traveloka atau tiket.com. Itu rata-rata time limit untuk, kita sebutnya time limit biasanya itu. Time limit untuk issue tiket berkisar antara 15 menit sampai maksimum adalah 60 menit. Biasanya seperti itu. Nah, kalau di kita tergantung dari airlines memberikannya berapa menit nih. Airlines bisa memberikannya juga cuma 15 menit, kalau misalkan itu hari yang sama, booking dan issue traveling pada saat hari yang sama, atau bisa juga sampai 2 hari atau 3 hari. Gitu loh. Misalkan apalagi Garuda, bookingnya sekarang berangkatnya minggu depan, itu biasanya time limitnya bisa sampai 2 hari. Jadi deadline untuk issue tiket itu tergantung dari maskapai penerbangan, kapan mereka akan berikan. Kita tidak rubah-rubah sama sekali. Yaitu fleksibilitas yang kita berikan kepada customer lah, kira-kira seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Pak Bobi. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini Pak Prasetya, berarti kita memang harus modal dulu katanya. MBIS hanya wadah saja dan mendapatkan platform fee. Ya, memang harus seperti itu ya. Jadi memang harus ada deposit dulu ya. Untuk biar akun Bapak Ibu itu aktif dan bisa dilihat oleh user atau pembeli. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Raza. Ini kayaknya bestinya Pak Bobi nih. Ini Om Bobi, bila ada permintaan dari customer untuk markup fee, adakah batas maksimal berapa persen? Oh, ini pertanyaan permintaan nih. Permintaannya justru dari customer. Untuk markup fee, adakah batas maksimal berapa persen yang aman kita terapkan dan tidak mencurigakan, serta tidak menimbulkan pertanyaan dari BPK atau pemerintah yang berwenang ke perusahaan kita, mengingat fee untuk perusahaan kita sudah 5-10%. Nah, ini seperti apa nih Pak Bobi nih?
Oke, pertama saya bukan BPK nih, jadi sebenarnya saya nggak bisa menjawab pertanyaan itu nih. Karena kalau ada permintaan-permintaan tertentu dari customer itu sebenarnya internal antara travel agent dengan customer. Kita hanya membuat fasilitasnya mau di markup mau berapa persen, 5%, 10%, 15% gitu ya. Tapi yang tadi saya bilang yang saya dengar-dengar dari sekali lagi ini tidak pernah ada suatu informasi yang sifatnya sangat jelas, tertulis ya, semuanya sifatnya hanya lisan. Itu memang penyedia jasa itu kalau mengambil margin itu sah-sah saja gitu loh, tidak ada masalah. Nggak apa-apa juga gitu loh. Nah, common practice-nya ya tadi saya bilang antara 10 sampai 15%. Tinggal disitulah teman-teman bisa bermain bagaimana baiknya gitu lah. Mungkin karena ini udah ada pertanyaan tentang masalah BPK, ada beberapa teman yang udah pernah bekerja sama dengan instansi pemerintah kemudian diaudit oleh BPK dan lain sebagainya. Perjalanan dinas ini sebenarnya semuanya ada PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangan. Nah, Peraturan Menteri Keuangannya itu memang tadinya tidak pernah diatur. Apakah satu penyedia jasa boleh menerapkan service fee atau platform fee gitu ya. Nggak pernah ada tuh, sehingga memang sifatnya sangat abu-abu banget dan bisa diaudit, auditable gitu. Tapi dengan adanya PMK nomor 119 tahun 2023 bulan November yang lalu, itu sudah ada landasan hukum bahwa apabila transaksi perjalanan dinas pemerintah dilakukan melalui platform seperti MBIS Travel seperti ini, itu pemerintah boleh membayar kepada penyedia jasa yang sebagai service fee atau markup tadi itu dan juga platform fee. Jadi dasar hukumnya sebenarnya sudah ada gitu loh. Jadi mestinya dengan adanya dasar hukum itu lebih kuat. Tapi kalau ditanya sama saya berapa persen, ya itu kita nggak ada yang pernah bisa jawab tuh pertanyaan itu tuh. Ya kira-kira seperti yang saya jawab tuh. Oke, terima kasih Bung Bibi. Jadi Aturannya tadi. ya, oke. Jadi kesimpulannya tidak ada batasan ya, dan bukan kapasitas dari tim MBIS Market juga untuk bisa menentukan itu berapa persen. Jadi dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu ya selaku agen travel dengan user pembeli itu seperti apa nanti untuk nilai markup-nya itu. Kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini saya sambil baca-baca ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dari PT TED. Dari happiness-tours.net Bali. Boleh make sure MBIS Travel sudah kolaborasi dengan maskapai apa saja. Opsi deposit bisa langsung ke maskapai yang bersangkutan or via MBIS Travel ya. BTW jasa lain yang available di platform MBIS di luar flight ticket apa aja ya? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan dari Bali nih, PT TED. Kalau MBIS Travel itu sudah kolaborasi dengan maskapai apa saja? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Bobi, Pak? Oke ya, jadi MBIS Travel itu sudah bisa terkoneksi dengan Garuda Indonesia, dengan Citylink, Sriwijaya, Lion Group ya. Di Lion Group itu ada Lion Air sendiri, ada Wings Air, ada apa satu lagi tuh saya lupa sampai. Iya Air, apa tadi? Air, Super Batik Airjet. Air, Super Airjet ya, itu sudah termasuk juga Air Asia. Air Asia kan juga ada kayak domestiknya ya. Nah, udah lumayan banyak lah. Karena itu biasanya airline internasional yang banyak dipakai oleh pemerintah ya itu kira-kira. Oke, kalau Pelita Air sudah ada belum, Pak? Pelita Air lagi dalam pengembangan, nih. Oke, Pelita Air dalam pengembangan. Oke, kemudian yang selanjutnya, opsi deposit itu langsung ke maskapai atau ke MBIS Travel? Nah, ini yang tadi saya sebutkan, kalau misalkan teman-teman sudah punya kontrak dengan maskapai langsung, ya silahkan. Depositnya langsung ke maskapai. Gitu loh. Jadi menggunakan akun airline masing-masing travel agent. Itu kalau ada, silahkan, monggo. Ini yang makanya tadi Mas Otet juga udah jelaskan bahwa, atau Pak Andi tadi pagi ya, menjelaskan bahwa dengan bergabung dengan MBIS Travel, teman-teman sebenarnya secara nggak langsung sudah mempunyai online travel sendiri nih, yang bekerjanya juga sendiri gitu loh, tanpa harus ada investasi dan lain sebagainya, udah bisa jualan secara online gitu. Tapi kalau nggak punya
akun Aren sendiri, masih sebagai sub agent, ya silahkan, kita juga bisa fasilitasi. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Bobi. Nah, ini ada pertanyaan jasa lain yang available di platform MBIS di luar flight. Untuk saat ini baru tiket pesawat ya, Pak, dari PT TED ya. Untuk saat ini baru pembelian tiket pesawat saja. Oke, ini dari IJK TNT juga ada pertanyaan lagi nih tadi ibunya. Pak, kalau kita kan dari airline dapat NTA. NTA-nya kan. Nah, kalau dari MB sendiri seperti apa? Nah, ini apa nih Pak NTA nih Pak Bobi nih? Ya, NTA yang kemarin kita udah belajar tuh hari Senin tuh. Net to Airlines atau Iya. net to agent gitu loh. Nah, Ya tentu kalau misalkan menggunakan apa namanya, menggunakan melalui wholesaler, kita karena kita juga bukannya travel agent kan, jadi kita kerjasama dengan wholesaler. Tentu wholesalernya nanti akan mengenakan issued fee, gitu loh. Issued fee jumlahnya nanti kan berupa persentase. Kita lagi finalize, tapi kira-kira akan ada persentase tertentu sehingga teman-teman masih dapat komisi lah. Kan komisi dari Airlines itu kan berkisar antara 2-4% gitu ya. Nah, komisi itu tetap akan teman-teman dapatkan gitu, cuman nggak full lah karena kita kan mesti berbagi dengan si wholesaler tersebut gitu. Oke. On top of that, teman-teman masih dapat markup lagi yang tadi udah di set 5%, 3% dan lain sebagainya. Gitu. Oke, baik Pak Bobi. Ya, kita ini ya, ini sepertinya masih ada pertanyaan lagi. Dari Mas Ayu Amina, untuk proses reschedule tiket kan harus butuh respon yang cepat. Itu gimana ya? Terkait dengan reschedule. Ya, tentu kita juga akan selalu standby. Kita juga mengerti bahwa yang namanya reschedule harus cepat gitu ya. Dan memang ada prosesnya sih, karena reschedule itu nanti kita mesti ngecek dulu availability-nya, kita mesti recalculate ulang dan lain sebagainya. Kebetulan tim kita udah standby lah untuk melakukan hal seperti itu ya. Oke. Baik, artinya kita sudah mempersiapkan ya terkait dengan kebutuhan jika nanti ada proses reschedule ya dari Bu Mas Ayu Amina pertanyaannya. Kemudian selanjutnya, ada pertanyaan lagi masih dari IJK TNT. Depositnya bisa pakai CC enggak? Nah, ini kita masih dalam pengajuan untuk CC-nya. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan sih. Tapi sampai saat ini terus terang baru virtual account sih yang kita dapatkan dari berbagai bank ya. Bisa bayarnya dari Mandiri, BNI, Permata, ada saya kira sekitar 10 atau 12 bank gitu loh. Baik, ya baik. Terima kasih Pak Bobi. Jadi untuk saat ini dari IJK TNT masih melalui virtual account ya, deposit by CC itu masih diusahakan lah untuk bisa dilakukan deposit menggunakan kartu kredit ya. Kemudian Bu Eni Sri Rahayu, di Pekanbaru tim MBIS apakah sudah ada? Sudah ada Ibu Eni, di Pekanbaru sudah ada tim kita. Nanti Bu Eni bisa menghubungi tim tadi ya yang sudah di-share ya. Tim CS, WA MBIS Travel, di situ nanti bisa ditanyakan ya. Tim Pekanbaru siapa, nanti kami akan bantu menyampaikan kontaknya. Yang jelas di Pekanbaru, di Riau kita sudah ada timnya. Tidak perlu khawatir Bu Eni. Nanti Bu Eni kalau butuh pendampingan, tim kami datang ke tempat Ibu, silakan bisa disampaikan. Tim kami siap meluncur. Oke, Bapak Ibu, ini sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Ini menarik sekali ya Bapak Ibu, hari ini lumayan luar biasa antusias Bapak Ibu untuk mengetahui terkait mengetahui terkait dengan MBIS Travel itu seperti apa. Kami sangat apresiasi juga untuk Bapak Ibu. Ini masih ada di Q&A. Oke, ini udah tadi terjawab ya. Oke, mungkin kami berikan kesempatan lagi yang masih ingin memberikan pertanyaan. Kami persilakan. Yang mau juga memberikan pertanyaan secara langsung juga kami persilakan ya Bapak Ibu ya. Mungkin tadi dari penyampaian kami, dari jawaban-jawaban dari tim kami mungkin masih ada yang bingung. Atau mungkin masih ada yang menggantung, silakan bisa ditanyakan Bapak Ibu. Ya, silakan kami masih memberikan kesempatan ya Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu sebelum kami tutup kegiatan kita di pagi hari ini.
Oke, ini ada yang raise hand dari Pak Adi Ikwan. Silakan, kami persilakan Pak Adi Ikwan untuk memberikan pertanyaan. Baik, Pak Yusran, terima kasih. Ya. Ini sih Pak tadi terkait dengan pembayaran yang apa itu TOP ya. Kadang-kadang kalau kita apa namanya ada eh, instansi yang belum kita terlalu kenal, tapi dia mengajukan kerjasama dengan kita dan kita setujui, tetapi di dalam hal pelaksanaan terkadang kan yang Pak Yusran tadi sampaikan suka molor tuh. Nah, itu untuk pelindungannya ke kita itu gimana kira-kira ya? Misalnya kan untuk menagih itu susah, ya. Ya. Atau gimana? Kira-kira solusinya gimana Pak? Kira-kira seperti itu kan kalau instansi itu terkadang bisa dari oknumnya yang berlaku curang atau gimana? Ya. Kira-kira solusinya seperti apa Pak? Ya, Baik. terima kasih. Dari Sulsel tadi apa ya? Dari Sulawesi Selatan ya Iya, tadi? iya. Oke. Iya, iya. Ya, Betul. saya bantu menjawab aja Pak ya. Terkait dengan pembayaran. Ini bagaimana kalau misalnya ada user yang mengajukan kerjasama dengan agen travel Pak Adi, tapi Pak Adi secara personal itu belum mengetahui ya seperti apa. Jadi memang pada dasarnya semua user yang terdaftar di MBIS Market itu pada dasarnya adalah user yang sebelumnya itu sudah pernah kita temui, Bapak. Jadi contoh kayak di Sulawesi Selatan, user-user yang terdaftar itu biasanya itu sebagian besar itu sudah kami tahu. Jadi ada tim kami di sana itu sudah mengetahui. Tapi memang ada kondisi di mana ada user juga yang mereka itu daftar sendiri. Tapi tidak perlu khawatir, Pak Adi, karena sepanjang perjalanan MBIS untuk transaksi barang misalnya, produk barang dan jasa, itu memang secara usernya itu memang sudah kami tahu, kami kenal. Kalau memang terkait dengan proses pembayaran, memang ada beberapa sih Pak, ada beberapa yang misalnya TOP-nya 14 hari, tapi molor jadi 30 hari itu ada, tapi tidak besar Pak. Mungkin dari kami dapat memberikan saran, kalau memang dari Pak Adi ingin membuat semacam perjanjian kerjasama misalnya ya di luar sistem ada yang ditandatangani mungkin dari sisi Pak Adi selaku agen travel kemudian dari sisi pembeli misalnya itu bisa saja dilakukan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang Pak Adi khawatirkan tadi ya takutnya nanti malah tidak dibayarkan. Tapi sejauh ini sih pengalaman kami kalau misalnya sudah transaksi itu pasti dibayarkan, Pak. Cuman kalau misalnya patah dikit itu ada, tapi tidak banyak. Jadi saran kami kalau Pak Adi membutuhkan perjanjian kerjasama di luar sistem, silakan bisa dilakukan. Bisa mempertegas aja atau memperkuat aja. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan itu juga bisa dilakukan seperti itu ya, Pak Adi ya. Mungkin Iya, iya, siap, siap. masukan dari kami seperti itu ya, Pak Adi ya. Atau kalau misalnya Pak Adi gini aja, kalau misalnya tiba-tiba ada yang mengajukan kerjasama misalnya di Sulawesi Selatan, nanti bisa info ke tim kami, Mas, ini ada dari Dinas A misalnya di Pemkot Makassar mengajukan kerjasama, kira-kira dari tim MBIS Market ini kenal nggak? Atau kita perlu terjun langsung datang ke ininya untuk diskusi cari tahu itu juga boleh. Jadi ada pendekatan awal dulu kalau misalnya dari Pak Adi itu khawatir nggak kenal gitu ya, takutnya malahnya user bodong itu ya. Jadi nanti tim kami yang akan datang mengunjungi usernya untuk bisa lebih meyakinkan aja. Seperti itu Pak Adi. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Buat WA grupnya maksudnya. Ya, kami berikan kesempatan lagi untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan sebelum kita tutup sesi kita hari ini. Ya, jadi tadi sudah
lumayan banyak ya pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu selaku agen travel. Kemudian dari tim kami, juga dari tim MBS Travel juga tadi sudah memberikan jawaban kepada Bapak Ibu. Nanti ke depannya kalau misalnya masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan dengan tim kami, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi tim kami ya. Tadi tim kami juga sudah share kontaknya di oke. Ya. Ya, jadi nanti ya, jika Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan MBS Travel, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor telepon yang sudah tertera. Dan untuk Mbak Tami, mungkin boleh di-share kalau form kehadirannya ya. Form kehadirannya mohon di-reshare lagi. Pastikan di kolom kehadiran ada email dan nomor telepon ya. Nomor telepon yang terhubung dengan WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Karena kami setelah ini akan membuat WA Group. Jadi untuk memfasilitasi Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini, kami akan buatkan WA Group. Jadi ketika ada pertanyaan dari Bapak Ibu bisa bertanya ke WA Group tersebut ya Bapak Ibu ya. Ya, Mbak Tami mungkin bisa di-reshare lagi ya sebelum kita close kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan jika masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu selaku agen travel, kami persilakan sebelum kita tutup dan sambil kita menunggu dari tim MBS Market untuk share link kehadiran ya Bapak Ibu ya. Oke, ini sambil menunggu tim kami untuk nge-reshare lagi ya Bapak Ibu ya terkait dengan link kehadiran hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan data yang kami butuhkan ya. Karena nanti di sesi akhir kami akan bantu membuatkan WA Group untuk memfasilitasi Bapak Ibu ketika nanti ada pertanyaan terkait dengan MBS Travel. Bapak Ibu sudah bisa lebih jelas ya bertanya langsung ke tim MBS Travel. Ya, Bapak Ibu boleh lihat di kolom chat dari tim kami sudah share link kehadiran. Ini adalah link kehadiran, Bapak Ibu silakan bisa mengakses link kehadiran terlebih dahulu untuk mengisi ya. Untuk mengisi data kehadiran hari ini. Nanti setelah itu Bapak Ibu akan mendapatkan WA Group. Jadi mohon dipastikan Bapak Ibu mengisi nomor web WhatsApp ya, nomor telepon yang terhubung dengan WhatsApp. Jadi nanti mempermudah Bapak Ibu nih kalau ada pertanyaan terkait dengan MBS Travel atau ingin berdiskusi lebih lanjut terkait dengan MBS Travel, nanti Bapak Ibu bisa bertanya melalui grup tersebut. Boleh interupsi? Boleh, silakan dari Bali, silakan monggo Pak. Ya, dengan Pak Ted ini. Kayaknya sebelum join tuh udah ngisi, jadi nggak perlu isi lagi ya? Belum join. Iya benar Pak. Kan Saya di-share kan join. di-share di WA itu kan? Oh iya, oke. Perlu ngisi itu kan? Berarti udah nggak perlu ngisi lagi ya, betul ya? Oke, untuk Iya benar Pak. kita mengisi di awal artinya tidak perlu diisi lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi di awal untuk mengikuti kegiatan hari ini tidak perlu mengisi. Ini untuk Bapak Ibu yang belum mengisi saja ya Bapak Ibu ya. Makasih Pak Ted informasinya ya Pak. Yo, sama-sama. Ya, ini untuk link kehadiran silakan untuk link kehadiran untuk agen travel yang belum sempat mengisi di Assalamualaikum Pak. Bisa di-share lagi Pak link absennya. Oke, siap Ibu. Ini kami share lagi ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, link kehadiran.
sudah kami share ya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu bisa lihat. Ya, jadi ya Allah gue udah ngomong. Ya, dia di mute tadi. Oke, dari Bu Yeyen, untuk linknya silakan di copy Bu, yang bit.ly garis miring form kehadiran MBIS Travel, itu silakan di copy. Kemudian kalau Ibu menggunakan handphone, silakan dipindahkan ke browser yang ada di handphone Bu. Nanti tinggal di enter aja, itu langsung akan muncul formnya. Ibu tinggal ngisi. Kalau misalnya Ibu menggunakan laptop, silakan dibuka melalui Mozilla atau browser apapun yang ada di laptop, kemudian di copy paste yang bit.ly ini, nanti Ibu enter aja langsung muncul ya Ibu ya, Ibu tinggal ngisi aja. Oke, kami persilakan nih sambil menunggu Bapak Ibu agen travel yang lain mengisi link kehadiran. Silakan jika masih ada yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan. Ini kebetulan tim kami lengkap hadir hari ini ya, jadi sangat membantu sekali untuk bisa pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu nih terkait dengan MBIS Travel. Karena sesuai tadi yang sudah kami sampaikan di awal, untuk anggaran perjalanan dinas dari masing-masing provinsi ini lumayan besar nih Bapak Ibu. Jadi kami dari MBIS Market sebenarnya sudah membantu nih, sudah membuka ekosistem, sudah memberikan ekosistem kepada Bapak Ibu nih. Tinggal eksekusi aja. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tinggal melengkapi aja dokumen, karena tadi sudah disampaikan juga masih ada beberapa agen travel yang belum melengkapi dokumen, sehingga Bapak Ibu itu belum bisa berjualan tiket. Jadi silakan bisa dipastikan dulu Bapak Ibu untuk melengkapi dokumen Bapak Ibu ya, karena ini peluang yang sangat besar Bapak Ibu. Kita sudah menyiapkan wadahnya, ekosistem sudah ada di MBIS Market, ini tinggal eksekusi aja. Nanti sebaliknya, kalau misalnya Bapak Ibu juga sudah punya langganan yang biasanya belinya secara manual, silakan bisa disampaikan ke tim kami. Nanti tim kami yang akan membantu menyampaikan ke usernya, ke dinasnya untuk bisa daftar kalau memang belum terdaftar di MBIS Market. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya Bapak Ibu ya. Tadi kami juga sudah memberikan informasi ya terkait dengan spending anggaran perjalanan dinas itu ternyata cukup besar, lumayan besar. Jadi peluang untuk Bapak Ibu. Kemudian tadi juga terkait dengan metode pembayaran, ketika Bapak Ibu memberikan kesempatan untuk user pembeli memilih metode pembayaran menggunakan TOP dan CBD, artinya peluang juga semakin besar. Karena biasanya di instansi pemerintah mereka untuk pembayarannya itu biasanya Bapak Ibu kalau beli barang atau jasa memang sebagian besar mereka pasti milihnya TOP. Tapi kalau untuk tiket penerbangan ada juga yang CBD sih Bapak Ibu. Tapi tidak terbatas di situ saja ya. Tidak terbatas Bapak Ibu hanya memberikan CBD. Kalau misalnya Bapak Ibu juga memberikan pilihan TOP juga itu hal yang menarik nanti untuk para user kita. Apakah boleh di-share daftar anggarannya? Oke, nanti akan kami komunikasikan ya, Ibu ya, dengan tim kami untuk bisa diberikan materi dan data ini ya. Jadi dipastikan aja Bapak Ibu jika ingin menerima materi yang tadi sudah kami sampaikan, kemudian ini ada yang minta data anggarannya, nanti akan kami sampaikan. Jadi dipastikan aja Bapak Ibu sudah mengisi link kehadiran ya. Karena nanti semua datanya akan kami kirim melalui email atau melalui WhatsApp ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kami rasa cukup untuk kegiatan kita di pagi menjelang siang hari.
Mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan dari Mas Otet atau Pak Bobi mungkin? Mungkin ada closing statement atau sudah cukup dari Pak Bobi, Mas Otet? Dari saya cukup sih. Oke, dari Pak Bobi cukup ya. Dari saya juga cukup, Oke, Mas Susan. ya, baik. Terima kasih Pak Bobi, Mas Otet juga sudah hadir dalam kegiatan hari ini, sudah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari agen travel kita. Sebelum saya tutup, beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada agen travel yang sudah mengikuti kegiatan kita di pagi hari ini. Yang pertama terkait dengan dokumen, silakan Bapak Ibu agen travel untuk bisa melengkapi dokumen. Karena tadi yang disampaikan oleh tim customer service kami sudah ada beberapa yang terdaftar, tetapi masih reject di platform kami. Itu dikarenakan karena dokumen-dokumen itu belum dilengkapi. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menghubungi tim kami, kemudian bisa menanyakan apakah dari sisi kami secara dokumen itu sudah lengkap atau belum. Kalau memang misalnya belum, nanti silakan bisa tanyakan ke kontak customer service. Nanti kontak customer service kami akan menyampaikan dokumen yang perlu Bapak Ibu lengkapi. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa langsung ya berjualan tiket, kemudian user kami, user pembeli juga bisa melihat data agen travel Bapak Ibu di dalam sistem. Jadi silakan bisa dilengkapi dokumennya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu agen travel, jika ada permintaan tiket dari dinas yang biasanya pembeliannya secara manual, silakan bisa dianjurkan atau bisa disampaikan kepada dinas tersebut untuk bisa belanja melalui agen MBIS Travel ya. Jadi nanti proses transaksi itu bisa dilakukan menggunakan MBIS Travel. Kalau misalnya user langganan Bapak Ibu belum terdaftar di MBIS Travel, nanti bisa sampaikan ke tim kami, nanti tim kami yang akan memfollow up si user tersebut agar bisa terdaftar di MBIS Market. Jadi nanti proses transaksi pembelian tiket itu bisa dilakukan menggunakan MBIS Travel. Kemudian informasi yang terakhir terkait dengan pembuatan WA Group, Bapak Ibu pastikan mohon mengisi link kehadiran agar nanti setelah proses kegiatan ini, kegiatan sosialisasi ini, kami akan membuat WA Group untuk bisa memfasilitasi Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau diskusi terkait dengan MBIS Travel. Dari kami cukup Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh agen travel yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Semoga kita bisa sama-sama berkembang ya Bapak Ibu ya. Usaha kita semakin berkembang dengan Bapak Ibu bisa menjadi agen travel bergabung dengan MBIS Travel. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi menjelang siang dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua.